Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Kaifa halukum ya anak-anak sekalian? Semoga antum semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga antum semuanya ya terus berbakti kepada orang tua ya, dan jangan sampai antum berhenti untuk belajar ya. Kita terus menimba ilmu apapun kondisinya dan dimanapun kita berada. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang apa itu qada dan qadar ya. Apa itu qada? Ya, seperti yang antum baca di sini, qada adalah keputusan yang telah ditetapkan Allah Ta'ala pada zaman azali. Jadi perlu mengetahui bahwa zaman azali itu adalah zaman yang dimana tidak ada alam semesta pada saat itu ya, tidak ada alam semesta. Jadi Allah menetapkan semua yang ada di alam semesta ini sebelum alam semesta itu ada. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan ya, Ustaz, yakni makhluk apa yang pertama kali Allah ciptakan? Maka jawabannya adalah makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, inna awwala ma khalaqallahu qalama. Sesungguhnya makhluk pertama yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Nah, penanya bagaimana? Apakah sama dengan penanya kita? Maka itu berbeda. Ya. Qalamnya Allah yang Allah ciptakan dengan qalam yang kita miliki saat ini itu berbeda. Ya, kita wajib mengimani bahwa yang Allah ciptakan itu adalah al-qalam. Nah, maka Allah berkata kepada al-qalam tersebut, yaitu uktub, tulislah. Ya. Maka qalam itu pun berkata, Rabbi wa madza aktub? Wahai Rabbku, apa yang aku tulis? Ya. Allah pun berfirman, uktub maqadira kulli syai'in hatta taquma as-sa'ah. yakni tulislah takdir-takdir seluruh sesuatu sampai tegaknya hari kiamat. Ya, jadi pertama ya, jadi al-qalam itu sudah menulis dengan perintah Allah Ta'ala, yaitu takdir dari zaman azali sampai hari kiamat nanti ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu sudah Allah takdirkan, sudah Allah tetapkan, entah itu baik maupun buruk ya. Kemudian itu adalah qada. Yani qada intinya adalah ketetapan Allah, keputusan Allah ya. Nanti si fulan begini, nanti si Mas Bangga begitu ya. Mas Rofiq nanti makan ini, makan itu, minum ini, minum itu, pada hari ini, pada jam ini, detik ini, menit ini, pada bulan ini dan tahun ini, nanti Mas Rofiq makan ini, itu ya, itu sudah Allah tetapkan. Nah, kemudian qadar itu adalah terjadinya segala sesuatu yang Allah tetapkan tadi. Jadi qadar itu bentuk realisasi, bentuk melaksanakan qadanya Allah tadi. Ya. Contoh, Allah telah menetapkan ya, detik ini, menit ini, jam ini, hari ini, bulan ini dan tahun ini itu ada kecelakaan di jalan ini.
Nah, itu sudah Allah takdirkan. Ya. Namun apa? Namun ada sebab yang mengantarkan seseorang itu ke situ. Ya, begitu pula antum semuanya, ya. Antum bisa masuk ke dalam permata sunnah itu karena qada, yakni ketetapan Allah. Namun apakah antum seketika masuk ke dalam permata sunnah? Maka jawabannya tidak. Ada sebab antum kenapa masuk ke dalam permata sunnah. Ya. Jadi qadar itu adalah bentuk pengaplikasian, bentuk realisasi ini bentuk melaksanakan qadanya Allah itu. Allah menetapkan, ya. Maka ketetapan Allah ini Allah lakukan. Nah, itu namanya qadar. Nah, qada dan qadar itu sering disebut dengan takdir. Jadi kalau antum mengatakan takdir, maka sudah masuk di dalam makna takdir itu qada dan qadar. Ya. Takdir Allah. Nah, itu berarti sudah masuk ketetapan Allah dan yakni kuasa Allah. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya beriman terhadap takdir itu termasuk rukun iman yang keenam. Nah, sekarang Ustaz mau tanya, ya. Siapa di antara antum yang tahu berapa tingkatan iman? Berapa sih rukun iman itu? Ada yang tahu? Ya. Ada berapa? 6. Yang pertama apa? Itu beriman kepada Allah yang pertama. Yang kedua, beriman kepada malaikat. Kemudian yang ketiga, beriman kepada kitab-kitabnya. Yang keempat, beriman kepada rasul-rasulnya. Yang kelima, beriman kepada hari akhir. Dan yang keenam adalah beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Jadi semua yang kita rasakan, entah itu baik, contoh takdir yang baik itu, yaitu antum diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala Islam. Ya. Dan tidak hanya itu, Allah berikan antum iman. Allah berikan kepada antum semuanya kesempatan untuk mengenal Allah. Dan ini adalah takdir yang begitu dahsyat. Begitu pula sebaliknya, takdir yang sangat buruk adalah antum dijauhkan dari mengenal Islam. Antum dijauhkan dari mengenal Allah. Antum tidak mengenal Islam. Atau bahkan Allah tidak memberikan antum hidayah. Maka ini adalah seburuk-buruk takdir. Kita lanjutkan. Nah, kemudian yang poin yang selanjutnya yaitu cara beriman kepada takdir. Ya, cara beriman kepada takdir. Gampangannya, antum tahu Google Meet. Ya, antum tahu Google Meet. Maka nggak cukup antum hanya tahu Google Meet itu apa. Namun antum juga harus tahu bagaimana cara menggunakan Google Meet itu supaya antum bisa melakukan pembelajaran jarak jauh dengan maksimal. Ya, begitu pula beriman kepada takdir, itu pun juga ada caranya. Tidak sembarangan kita itu bisa beriman kepada takdir. Yang pertama, yang perlu kita yakini bahwa Allah itu Maha Tahu. Ya, yang pertama. Bahkan kemahatauan Allah itu sangat-sangat luar biasa. Yaitu apa? Coba antum bayangkan ya. Mungkin sebagian antum tidak pernah terfikirkan bahwa ketika antum mengambil daun di jalanan, ya, sehelai daun di jalanan, kemudian antum tanya pada diri antum, ini daun datang dari pohon mana? Pernah nggak kita terbesit hati kita seperti itu? Ya, jarang.
Namun apa? Allah dengan maha mengetahuinya itu tahu daun yang antum pegang itu datang atau gugur dari pohon mana, itu tahu. Ya. Wah, luar biasa. Masya Allah. Begitu pula ketika antum melemparkan biji. Ya. Ustaz mau tanya sekarang. Biji itu kecil atau besar? Biji itu barang yang kecil. Ketika antum melemparkan biji itu di sebuah tempat yang gelap, ya, mata kita, sekalipun mata kita masih normal, ya, tidak nggak kita bakal, ya, ini kesusahan untuk melihat biji tersebut. Berbeda dengan Allah. Allah Maha tahu. Antum melemparkan biji itu di mana, Allah masih tahu di mana tempat biji tersebut. Ya. Nah, begitu pula urusan hati kita, Allah Maha tahu. Urusan hati kita, apa yang ada dalam hati kita, apa yang ada dalam pikiran kita, itu Allah Maha tahu. Ya. Kemudian yang kedua, yaitu perlu kita yakini bahwa takdir, seluruh takdir itu telah dituliskan di dalam Lauhul Mahfuz. Ya. Jadi sudah tercatatkan. Antum itu Allah itu tahu tentang antum nanti itu ngapain. Jadi di Lauhul Mahfuz itu sudah tercatat bagaimana takdir kita nanti itu. Namun apa? Namun kita tidak boleh untuk yaitu menyerah terhadap apa yang kita rasakan saat ini. Kita harus berjuang. Ya, contoh, Ustaz, anak ini kayak ini sudah ditakdirkan bodoh, Ustaz. Anak nggak mau belajar. Nah, ini salah, ya. Ya memang kita di antara kita ada yang nggak tahu, ya. Maka kita tidak boleh menyerah dalam hal tersebut. Kita harus bersemangat. Ihris ala ma yanfa'uk. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang memberikanmu manfaat. Nah, kita tidak tahu bagaimana takdir kita, namun takdir kita sudah tetap. Nah, di Lauhul Mahfuz. Nah, Ustaz, Lauhul Mahfuz itu di mana, Ustaz? Nah, Lauhul Mahfuz itu berada di sisi Allah. Ya, di sisi Allah. Nah, Allah di mana? Ya, Allah berada di atas. Ya, di atas seluruh makhluknya. Kita tidak boleh mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Ya. Allah itu berada di atas. Kita harus yakini bahwa Allah itu ada di atas. Di atas seluruh makhluknya. Kemudian yang ketiga, yaitu segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah. Ya. Contoh seumpama antum itu kepleset. Ya, kepleset dari tangga. Contoh ini ya. Nauzubillah. Seumpama seseorang itu kepleset dari tangga, maka dia tidak boleh mengatakan begini, ini siapa yang naruh tangga di sini, ini siapa? Enggak boleh, ya. Tapi apa? Ucapkan qadarallahu wa ma syaa fa'al. Ya, takdir Allah terhadap apa yang sudah terjadi. Begitu pula kita dikasih sangu sama orang tua kita. Ya, kita tidak boleh meminta kurang. Ini kurang, ya. Enggak boleh, kita harus bersyukur. Daripada antum tidak dikasih uang jajan. Ya. Jadi segala sesuatu itu sudah terjadi atas kehendak Allah. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Jadi kita jangan takut terhadap makhluk. Ya. Kita tidak boleh takut. Berbeda dengan takut, yakni takut tabiat, ya. Contoh seumpama kita melihat harimau. Nah, itu takut bukan karena takut kita karena menyembah, bukan. Tapi kita takut karena memang tabiat kita takut ya pada hewan buas. Ya. Jadi apapun yang menimpa kita, apapun yang
mengenai kita, maka ini apapun musibah yang kita rasakan, maka ketahuilah bahwa itu semua adalah takdir Allah, ya, yang baik maupun yang buruk. Jadi poin yang terakhir adalah segala sesuatu adalah ciptaan Allah. Nah, ini yang terakhir, poin C, yaitu manfaat beriman kepada takdir. Yang pertama yaitu senantiasa dekat dengan Allah. Ya, kita meyakini bahwa takdir ini dari Allah, sehingga apa? Muncul rasa sabar ketika ada musibah, rasa bersyukur ketika ada nikmat. Ya, jadi tidak melupakan Allah. Kemudian yang kedua yaitu bersabar dan tenang ketika menghadapi musibah. Ya, bersabar dan tenang ketika menghadapi musibah. Dia enggak gopo bahasa kita itu, ya. Tidak tergesa-gesa ketika ada sebuah musibah menimpa dirinya. Dia bersabar, ya, tenang. Ya, sesuai dengan apa yang ia mampu. Kemudian yang ketiga yaitu terhindar dari sifat ujub dan sombong. Nah, sekarang saya mau tanya, ujub itu apa? Ujub itu adalah merasa bangga, ya. Jadi ketika seorang Allah berikan pada dia harta yang banyak, ya, antum diberikan kepintaran, maka di situ jangan antum merasa bangga. Nah, terutama mas bangga, jangan merasa bangga, paham? Ya, jangan merasa bangga sama, ya, untuk semuanya, ya, untuk semua anak-anakku sekalian, jangan sampai antum merasa bangga dan sombong ketika Allah berikan pada antum kelebihan, ya, apalagi kelebihan berat badan. Ya, tapi intinya jangan ujub dan sombong. Ya, yang keempat yaitu menumbuhkan semangat hidup dan keberanian. Ya, jadi kita tidak perlu takut. Ya, bukan seperti orang-orang kita terdahulu bahwa ketika dia memiliki burung, kemudian dia terbangkan burung ini, tahu-tahu burung ini kemana arahnya ini? Burung ini mengarah ke kanan atau ke kiri? Kalau burung itu mengarah ke kanan, oke, dia berani keluar. Tapi kalau burung itu terbang ke kiri, nah, ya, maka dia nggak berani keluar, sama sekali nggak berani keluar. Nah, ini, ya, ini bukan termasuk orang yang beriman, bukan orang yang memiliki iman kepada takdir. Ya, kita keluar rumah doa. Bagaimana doanya keluar rumah? Antum sudah hafal semua, ya. Jadi seperti itu. Ya, terus mengingat kepada Allah, ya, mengenal Allah, supaya apa? Supaya tumbuh semangat hidup dan keberanian. Kemudian yang kelima yaitu tidak mudah putus asa. Bahwa contoh seumpama kita tidak naik kelas, ya. Kita tidak, ya, ini jangan sampai kita putus asa. Nangis, ya, bersedih bolehlah. Hanya saja kita tidak boleh berputus asa. Buktikan bahwasanya antum itu mampu. Ya. Antum mampu, antum pantas untuk bisa naik kelas. Nah, itu, ya, ini sampaikan bahwa saya juga mampu. Ustazah, saya mampu untuk bisa naik kelas. Saya tidak mau putus asa. Nah, itu adalah bentuk, ya, ini apa? Sifat atau sikapnya orang yang beriman kepada takdir Allah. Kemudian yang keenam yaitu yang terakhir, menghilangkan sifat hasad, ya, sifat iri, dengki, ya, semacam itu, ya. Jadi kita ketika melihat teman kita itu ada nikmat, yang sesuatu yang kita itu ingin mendapatkannya, tapi kita nggak dapat, teman kita yang dapat malahan. Nah, itu jangan sampai hati kita merungkel. Oh, awas yo, tak cukup. Nah, itu jangan, ya. Tapi kita doakan kepada teman kita, ya. Doakan semoga barang yang ia dapatkan barusan itu bermanfaat. Ya, kurang lebih seperti itu.
Jika ada yang perlu ditanyakan, silahkan ya, langsung japri ke Ustadz ya. Nanti antum tugasnya adalah memberikan contoh, ya, memberikan contoh bagaimana takdir yang baik dan buruk. Ya. Ustaz tunggu tugas antum. Ya. Mungkin yang bisa Ustaz sampaikan, kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.